Boleh nggak sih visa turis dipakai kerja di Amerika itu, boleh nggak ya katanya. Visa turis itu nggak bisa dipakai kerja. Coba urus green card lewat lotre green card ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, di mana aja kalian berada? Nggak capek-capek pokoknya. Gue selalu berdoa buat kalian deh, semuanya yang nonton video ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan yang luar biasa. Pagi ini berapa nih? Setengah 6 ya. Dan sekarang gue lagi ada di Ocean City ya, di salah satu pantai yang terkenal di Maryland. Jadi gue sekalian ngajak kalian jalan-jalan di pinggir pantai di pagi-pagi gini. Sorry guys, suaranya agak berantakan karena gue lihat itu banyak mesin traktor yang untuk meratakan pasir guys. Setelah seharian mereka kemarin ini bikin jalan kayak gini-gini, melundung-melundung pasirnya, sama traktor tadi diratain guys. Oke, di video kali ini gue mau bercerita sedikit tentang banyak teman-teman subscriber yang nanya, boleh nggak sih visa turis dipakai kerja di Amerika itu, boleh nggak ya katanya. Kalau gue bilang sih nggak boleh ya sebenarnya, dimanapun, di negara manapun visa turis itu nggak bisa dipakai kerja, termasuk di Indonesia kan ya. Cuman nggak menutup kemungkinan gitu ya, banyak juga negara-negara luar negeri yang masuk Amerika ini mereka pakai visa itu, malah mereka pakai kerja guys ya. Tapi ya gitu, maksudnya harus mengikuti peraturan. Misalnya kalian mau stay di sini ya harus dicari infonya untuk mengurus legalitas kalian supaya jadi resmi di sini gitu loh. Ya kayak pakai lawyer, atau nikah sama bule, nikah sama orang Amerika sendiri, atau nikah sama orang Indonesia yang punya status warga negara di sini guys ya. Nah ini guys, gua kasih tahu kalian suasana pagi hari di sekitar pantai Ocean City. Kalau pagi ini ya masih sepi, mereka banyak menggunakan suasana dan cuaca kayak gini nih buat berolahraga gitu, kayak lari-lari kecil, terus jogging, terus jalan kaki atau bersepeda guys ya. Karena semalam tuh gue juga sampai jam 12 malam ya, rame banget ini, tumben banget. Karena terakhir kemarin di Ocean City gue datang tuh masih suasana pandemik, yang suasana malam itu masih kayak kuburan gitu ya. Dan tadi malam gue liatin ke kalian juga ya di short video, mungkin kalau kalian udah pada nonton, itu ramenya gokil guys. Karena Presiden Amerika udah membebaskan untuk setiap orang yang sudah vaksin di sini tidak pakai masker juga nggak apa-apa gitu loh ya. Nah ini suasana hotelnya nih guys, bersih banget sih. Tapi ya tadi gue lihat juga masih banyak sampah-sampah berserakan ya, karena memang semalam banyak orang dari negara-negara lain juga pada jadi turis-turis datang juga kemari gitu ya. Tuh guys suasananya guys. Tadi gua pagi dapat sunset sedikit. Nah di sini sedikit gua mau cerita tentang pengalaman pribadi gua ya, soal kayak begitu gua habis menikah di Indonesia. Terus gua beberapa bulan kemudian setelah menikah gua balik sini sendiri. Nah habis itu ada teman pas ketemu di Amerika juga, udah kerja nih di Amerika 1 bulan. Jadi dia kasih informasi ada kayak travel agent yang bisa ngebantu untuk memberangkatin orang ke Amerika. Jadi gua daftarin istriku waktu itu guys. Aku daftarin itu sekitar biayanya sekitar kalau nggak salah 30 juta ya semuanya. Udah gitu berangkat kemari dengan pakai visa turis. Udah kebetulan juga lolos ya, rezeki dari istri juga ya. Nah begitu sampai sini gue langsung ngeplayin dia, karena status gue kan di sini jadi permanent resident waktu itu ya. Waktu itu langsung gue apply buat istri pakai lawyer guys, dengan biaya yang nggak cukup murah ya, lumayan mahal juga gitu loh. Gue duduk sini dulu deh, capek juga jalan-jalan. Terus akhirnya gue daftarin pakai lawyer dengan biaya kalau nggak salah waktu itu hampir berapa ya, sekitar 5.000 ya kurang lebih. Tapi kan kalau bayar lawyer di sini bisa dicicil teman-teman.
nggak perlu khawatir. Habis itu gue proses itu ngeplay, dikasih pilihan sama lawyer, lo mau ngeplay citizenship atau mau ngeplay petisi gitu buat istri ya. Akhirnya gue tanya apa bedanya petisi sama gue harus ngeplay citizen. Kalau petisi kita ngeplay permanent resident buat supos gitu ya, maksudnya buat istri atau suami, itu kira-kira bisa memakan waktu sampai 4 tahunan, 4 tahun sampai 5 tahun guys. Terus gimana kalau jadi citizen? Kalau jadi citizen kemungkinan juga nggak 1-2 tahun prosesnya, kemungkinan juga lebih cepat. Ternyata guys, akhirnya gue nggak ada pilihan lain, gue ambil citizenship buat buat permanent resident untuk ngeplan supos gue, istri gue gitu ya. Akhirnya dari situ kita di apply, langsung kita sidang-sidang dan lain-lain. Habis itu gue juga interview bareng istri. Setelah interview, begitu dapat, ya udah, gue harus bayar itu lawyer semuanya gitu. Jadi setelah dicicil kita udah kelar, gue bayar semuanya langsung lunas, cash lunas. Nah kayak begitu kira-kira guys prosesnya untuk mensponsori istri ya, dengan status kita sebagai permanent resident di sini. Jadi kayaknya udah cukup banyak terjawab ya kalau gua bilang di video gua. Yang penting kalian niatnya masuk ke negara ini gimana gitu ya. Terus dan status itu bisa kita cari dengan cara yang kita dapat dari informasi-informasi kayak dari YouTube atau dari website-website lainnya guys. Oke, kira-kira kayak gitulah prosesnya guys. Yang penting kalian tuh ada semangat, ada mimpi besar untuk Amerika, itu aja sih sebenarnya ya. Terus kalian coba urus green card lewat Lotre Green Card ya, yang mana websitenya juga udah pernah gue share di sebagian video-video gue. Itu lebih baik sih, itu cara yang lebih baik untuk kalian cepat menuju atau terbang ke Amerika, bisa kerja dan tinggal di Amerika dengan lebih aman gitu ya. Oke, sampai segitu dulu guys video gue berikut ini, maksud gue video gue ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Semangat guys. Dan jangan lupa subscribe-nya, bantu gua ya, biar lebih baik lagi gitu bikin video. Gua juga butuh pulus guys, pulus bantu gua share, like, komen dan lain-lain. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Andi dari Ocean City. Bye. Traktor pengerata pasir pantai nih guys. Jadi tiap pagi mereka melakukan ini untuk bisa bikin view yang lebih baik lagi gitu. Rata banget tuh, dibikin rata. Karena kan kalau seharian kan pasir ini kan kalau buat ini orang datang ke pinggir pantai dia ada sisa tapakan-tapakan ya. Nah ini di sini ada sepeda juga nih guys. Mereka bawa sepeda, mungkin karyawan sini atau apa nih ya. Apa sepeda ini nih bisa nyewa kali ini buat disewain. Ya kan, banyak dipakai olahraga kan pagi-pagi begini. Ada yang nongkrong mainan handphone atau lagi ngedit video. Tuh guys, truk-truknya tuh guys. Ini kalau kerja begini mungkin mahal juga ya. Kira-kira mungkin 1 jam bisa $20 ini kayaknya. Karena ini bawa kayak kendaraan berat guys. Di tengah-tengah pasir ini ada tempat arena buat main voli pantai kan. Memang orang Amerika ini sukanya pada main olahraga maksud gua ya. Nah itu ada si Udin lagi lari pagi. Kalau pagi-pagi gini toko-toko ini pada tutup nih, yang jual-jual funnel cake, lemonade, apalagi nih Subway, kayak sub gitu ya. Sub itu kayak roti diisi daging dalamnya, roti yang panjang-panjang itu. Nah itu namanya sub guys. Terus ada kios-kios ini nih, Candy Kitchen, ini terkenal banget nih guys. Jadi kayak toko permen semua permen ada di sini. Ada sempat juga jualan emas gini tuh. Tapi di sini emasnya bagusan emas Indonesia guys.
Keren ya. Tuh guys, pada kerja pagi-pagi gini nih. Ini ada Mas Anto sama Mbak Santinya lagi pacaran nih. Pagi-pagi udah sibuk banget orang-orang kerja. Ya, tadi gua nggak ada lihat orang pakai sepeda ya. Oh ini guys, ada nih guys. Tuh pada olahraga pakai sepeda tuh. Jadi gue sengaja pagi-pagi gini gue keluar ya. Terus untuk lihat apa namanya, suasana pantai di pagi hari. Sementara nyonya lagi pada tidur sama anak-anak di rumah masih pada pules tidurnya. Gue nggak berani bangunin. Tuh nih hotel-hotelnya juga. Ini hotel-hotel gini kalau lagi summer di pinggir-pinggir gini mahal guys. Bisa sampai $300 semalam. Walaupun hotelnya agak kurang-kurang bagus ya. Oh, ini kesibukannya nih guys. Nah, di sana kalau kalian lihat tuh ada arena buat arcade, buat mainan anak-anak atau buat kita juga tuh, kayak biang lala, pakai di dunia fantasi gitu modelnya. Ini gua kasih lihat ya, gue deketin. Nah, itu kalau malam terang banget men. Nah, ini guys ada tempat mainan anak-anak kecil di bawah 5 tahun. Oke, sekarang kita mau coba ke pinggir pantai aja kali ya. Gue mau liatin kalian. Nah tuh guys, ada Mbak Santi sama Mbak Sari jalan-jalan pagi sama pacarnya si Anto. Si Anto nih lagi bersihin kakinya karena banyak pasir nih. Satu lagi di sana pacarnya tuh namanya Bang Selamat, Mas Selamat. Di dalam truknya ada komputernya juga guys. Begini aja jadi kerjaannya di Amerika ya. Nah ini pemandangannya, kita masuk lewat boardwalknya nih. Ada jalan tapaknya nih. Kita bisa jalan di sini kayak gini. Kita lagi jalan di apa namanya nih, kayak jalan setapak itu dibikin buat menuju pantai guys. Keren banget pantainya nih, Masya Allah pemandangannya. Soalnya kalau gua bikin siang-siang gua takutnya mengganggu situasi sama keluarga. Makanya gua lari pagi-pagi sendirian di pinggir pantai. Nah ini guys, diratain kayak gini nih sama traktor tadi nih. Ini banyak ya teman-teman subscriber pada bilang temuin Bang Martin bang. Tapi gue coba hubungin Bang Martin. Bang Martin ini mungkin kalau lagi nonton, gue minta tolong teksnya dibales, ya kan? Supaya kita bisa ketemuan silaturahmi ya Bang Martin. Karena gue juga selalu perhatiin vlog Bang Martin, keren banget. Kita ada di pinggir pantai nih guys. Duh, banyak orang minum juga nih, lihat nih botolnya nih di mana-mana. Mereka pada party-party. Tuh ada Mbak Sari sama anak-anaknya lagi mandiin anaknya. Pemandangan pantainya. Oke.
Kita lihat pemandangan pinggir hotelnya nih, ada dari tengah pantai, dari pinggir pantai maksud gua. Nah ini juga ada tempatnya lifeguard, kayak di Miami Beach ya. Suasananya Masya Allah. Oke guys, kita balik lagi ke pinggir. Kayaknya perut udah mulai lapar nih.